malam ini kita akan kenalan nih dengan apa sih waran terstruktur itu dan bagaimana sifat produknya, bagaimana nanti transaksinya, bagaimana eh, cuan yang bisa kita petik ya Mas Vicky ya dari ini ya dari produk ini. Nah, Iya, Pak. eh, kayaknya kita boleh boleh mulai kenalan dulu deh Mas Vicky ya dengan yang namanya waran terstruktur. Nah, kalau bicara tentang waran terstruktur ini memang sebenarnya barang baru. Nah, apa sih bedanya dengan waran yang kita tahu sebelumnya? Ada saham ya, produk yang dasar ada saham, obligasi, ada reksadana. Nah, saham terus ada turunannya lagi dengan yang waran yang kita kenal seperti pada umumnya. Nah, saya mungkin mau coba tanya dari awal dulu nih Mas Vigi ya. Apa sih waran terstruktur itu Mas Vigi biar teman-teman MSIS juga bisa melek nih tentang produk ini. Iya, ya mungkin iya kita kenalan kita harus tahu artinya dulu gitu ya warna terstruktur itu apa gitu ya. Benar. Mungkin dari definisinya dulu kali ya Pak ya. Jadi kalau secara definisi itu warrant terstruktur adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya nih yang punya si warrant itu untuk membeli atau menjual underlyingnya di harga tertentu dan waktu tertentu. Jadinya nih, kalau dari definisi itu tadi ada 5 nih yang bisa kita perhatikan nih. Yang pertama, warrant terstruktur itu hak, jadi hak bukan kewajiban yang perlu diingat. Yang kedua adalah hak untuk apa? Untuk membeli atau menjual. Nanti ada istilahnya call warrant, hak untuk membeli. Terus ada juga put warrant, hak untuk menjual. Terus ada juga apa namanya tadi hak hak untuk membeli atau menjual apa underlyingnya. Underlyingnya apa? Itu adalah underlyingnya adalah saham. Tapi sahamnya saham apa nanti bisa kita pilih. Terus juga yang keempat itu adalah di harga tertentu. Nanti setiap warrant terstruktur itu ada namanya exercise price di harga tertentu itu. Kita bisa beli atau jual di harga tertentu itu. Lalu juga di waktu tertentu. Nah, warrant terstruktur ini adalah produk yang ada expire date-nya, jadinya ada batas waktunya, gitu Mirip-mirip Pak. ya pada umumnya Mas Vigi ya. Betul, Ada waran. mirip-mirip Pak. Iya. Iya. Oke. Oke, jadi tadi yang saya tangkap Mas Vigi ini kan kita masih awam nih dengan produk yang terbaru ya. Tadi struktur. Jadi yang saya tangkap tadi adalah ini produk adalah satu hak ya, satu opsi ya yang bisa kita mau di call ataupun di put ya tadi Betul. ya, mau dibeli apapun mau di. Kemudian ada periode masa waktu jatuh tempo tertentu yang tentunya nanti kan ada dengan exercise mau di setelnya gimana gitu ya Mas ya. Betul. Nah, kalau bicara tentang sifat-sifatnya tadi kayaknya mirip ya dengan waran biasa. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan sih Mas Kiki ya antara waran biasa sama waran terstruktur ini yang jelas-jelas membedain banget sehingga kita teman-teman MSIS juga bisa pahamin nih apa sih dari sisi mana sih bedanya gitu. Oke, Pak. Iya, jadi emang kadang tuh namanya aja mirip gitu ya Pak. Ada warren biasa yang udah kita tahu nih. Ada juga baru nih warren Ya. terstruktur. Dari namanya aja udah mirip nih. Tapi tentunya pasti ada perbedaannya. Jadi kurang lebih tuh perbedaannya ada dari 4 sisi gitu ya. Misalkan Pak. Misalkan yang pertama dari sisi penerbit. Kalau warren biasa siapa yang nerbitin? Warren biasa yang nerbitin, yang menerbitkan adalah si perusahaannya sendiri. Jadinya misalkan perusahaan A, dia bisa menerbitkan warrant perusahaan A sendiri. Nah, tapi kalau warrant terstruktur, penerbitnya adalah anggota bursa atau yang lebih sering kita kenal dengan nama sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas. Oke. Nah, perusahaan sekuritas ini bisa apply, bisa mengajukan diri gitu ya sebagai penerbit warrant terstruktur. Itu dari sisi penerbitnya. Penerbit. Kalau Oke. dari sisi ya dari sisi underlying-nya ada juga Pak. Kalau dari sisi underlying-nya tadi misalkan saham AS perusahaan A, dia hanya bisa menerbitkan warrant dari saham perusahaannya tersebut gitu ya. Dia hanya bisa menerbitkan warrant A gitu misalkan. Nah, tapi kalau warrant terstruktur, penerbitnya nih bisa menerbitkan dari pilihan saham. Ada berbagai macam saham yang bisa diterbitkan gitu ya. Nah, kalau saat ini pilihannya adalah konstituen atau
anggota dari indeks IDX 30. Jadi ada 30 saham yang bisa dipilih oleh penerbit untuk diterbitkan warrant terstrukturnya. Ini Lalu ada underlying underlying produk saham apa saja yang ternyata bisa menjadi satu warrant yang terstruktur untuk dipilih ya di saham-saham betul. tadi. Oke, lanjut Mas Vicky. Ya, itu tadi yang sisi kedua ya Pak. Lanjut nih sisi ketiga nih dari settlementnya atau penyelesaiannya gimana? Kalau warrant biasa kan penyelesaiannya dengan kirim sahamnya gitu ya, istilahnya fisik, sahamnya benar-benar dikirim. Nah, kalau di warrant terstruktur ini sahamnya nggak benar-benar dikirim, tapi langsung dijadikan cash gitu ya. Jadi istilahnya penyelesaiannya secara tunai. Jadi kalau warrant biasa sahamnya benar-benar dikasih, kalau warrant terstruktur ini langsung keuntungannya berapa langsung dikasih cashnya. Ya. Yang ketiga, yang keempat apa Mas? Nah, ini ada yang keempat nih yang cukup menarik nih. Ada istilahnya strategi jual atau strategi belinya gitu ya. Kalau warrant biasa sampai saat ini kan istilahnya ada call, dia hanya berjenis call gitu ya. Kalau warrant biasa yang ada diterbitkan oleh perusahaan sampai saat ini dia hanya bisa call. Jadi istilahnya kita cuma bisa beli call atau kalau istilahnya gitu long call, cuma bisa beli call. Nah, tapi kalau warrant terstruktur ini karena dia tadi ada dua jenis, ada yang tipe call hak untuk membeli, ada yang tipe put hak untuk menjual. Jadinya kita bisa punya dua strategi nih. Kalau pandangan pasar kita bullish, kita bisa beli call atau long call. Kalau pandangan pasar kita bearish, nih sahamnya kayak akan turun nih gitu, kita bisa cuan juga dengan caranya beli put. Nah, kita jadi bisa cuan ketika sahamnya naik atau sahamnya turun gitu Pak. Oh, itu yang tadi di awal, walaupun market lagi merah gini, don't worry, everyone ya. Jadi bisa manfaatin kondisi ketika mau naik ataupun mau turun ya. Oke. Iya Pak, betul. Menarik ya teman-teman MNC ya. Nanti teman-teman yang mau tanya juga silahkan nanti ya. Tapi karena waktu kita sangat-sangat terbatas tentunya, nanti MNC semuanya bisa bertanya, kita batasin terkait dengan apa yang sedang kita bahas malam ini, yaitu tentang warrant terstruktur. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan kita akan bacain ya. Oke, mungkin bisa agak sedikit ini ya kali Mas ya, agak turun ya kameranya. Mungkin bisa dinaikin sedikit kali Mas, agak Mas Vicky-nya Baik. biar teman-teman bisa saya ngelihat lebih jelas. Mas Vicky. saya upload sedikit ya Pak. Ya. Soalnya Oh ya, keren. Sip. Thank you Mas. Ya, Mas, tadi agak ke atas. Udah dapat tuh perbedaan dari warrant dengan warrant terstruktur dari 4 sisi, entah itu dari penerbitnya siapa, entah dari bagaimana tadi bisa di cash in, beda dengan yang warrant biasa kita dapetin sahamnya, kemudian bisa juga dari sisi underlying tadi ya. Nah, kalau bicara tentang jenis-jenisnya nih, tadi kan kayaknya mungkin perlu kita bahas detail sih Mas Vicky ya. Apa aja sih jenisnya atau tipe-tipenya ya, tipe-tipenya. Tadi kalau ada istilah call put, nah itu mungkin Mensias masih awam tentang itu, mungkin bisa lebih detail ke situ Mas Vicky ya. Iya, nah ini juga yang menarik ya Pak ya. Jadi ada dua jenis warrant terstruktur ini. Ada call warrant. Yang pertama kita bahas satu-satu deh ya Pak ya. Call warrant dulu. Call warrant itu apa? Call warrant itu adalah kita mengunci harga beli. Nah, jadi kita bisa untung, bisa cuan kalau sahamnya naik gitu ya. Jadi ibarat gini Pak, kita udah kunci harga beli saham A di 3 bulan dari sekarang misalkan di harga 500 gitu ya. Mau harganya nanti 1000, mau harganya nanti 600, 800, kita punya hak untuk membeli di harga 500. Jadi gimana cara cuannya? Misalkan 3 bulan dari sekarang si saham A ini dia naik ke harga 800 gitu ya. Kan kita udah punya hak nih, punya hak untuk beli di harga 500. Ya udah kita beli di harga 500, kita jual di pasar di harga 800. Kan ada selisih 300 tuh tadi. 800 dan 500 ada selisih 300. Nah, ini adalah keuntungan kita. Nah, itu kalau call warrant. Jadi beli call warrant ketika kita punya pandangan, oh nih sahamnya bakal naik nih kayaknya nih. Nah, kebalik itu kalau pandangan pasar kita bullish gitu ya.
akan naik Ya. nih, kita belinya call warrant. Nah, tapi ada juga nih kebalikannya nih, Ya. dan temen juga gitu ya, put warrant. Dia adalah mengunci harga jual. Jadi misalkan tadi nih kita saham yang lain deh, saham B gitu Hmm. ya. Kita kunci harga jualnya di misalkan Rp300 gitu ya misalkan. Nah, misalkan 3 bulan dari sekarang si saham B ternyata harganya turun ke Hmm. 100 gitu ya. Dari kita kunci di harga 300, dia tapi turunnya lebih dalam di harga 100. Jadinya gampang. Jadinya gimana cara cuannya? Kita beli di pasar dengan harga 100, karena kita punya hak jual di harga 300, kita beli 100, kita jual di harga 300. Jadinya tadi ada selisih 200. Nah, itu yang jadi keuntungan kita. Nah, makanya kita nih kalau dengan warren terstruktur ini mau pasarnya naik, mau pasarnya turun, kita bisa tetap cuan gitu. Wah, itu di situ ya. Jadi celahnya ya untuk cari cuannya ya. Iya, Di betul. mana bisa beli yang call atau yang put ya. Kalau Betul. call berarti kita pandangannya ke depan, ternyata, oh ini kayaknya bakal bullish nih marketnya. Nah, itu udah ada selisih dan itu bisa kita cuan dari situ ya, Mas ya. Tapi Betul, kalau Pak. kalau malahan kebalikannya, kalau turun, ya teman-teman yang sales juga udah bisa lock di harga berapa, terus kita jual dengan ada selisihnya juga tadi ya. Nah, ini menarik sih sebenarnya Mas Vigi ya, teman-teman MSers. Ini adalah satu menurut saya ini suatu instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman semuanya MSers. Di mana kita bisa ya atas bawah tetap cuan ya Mas ya, Mas Iya, Vigi ya. Atas bawah. Nah, oke, tadi kalau kita udah bicara tentang tipenya ya, tipe ada call sama put. Nah, kalau tadi kelebihannya saya rasa udah tergambarkan juga bagaimana tadi kelebihan dan juga perbedaannya antara warren dengan ini. Nah, kalau eh, ini saya ada dengar istilah moneyness warren struktur. Nah, itu kira-kira apaan sih Mas? Moneyness Nah, warren struktur. Bisa dijelasin, Mas? Nah, ini yang menarik, Pak ya. Ini juga menarik banget nih. Jadi kalau war terstruktur karena tadi kan ada istilahnya exercise price, harga yang kita kunci. Tadi kan itu istilahnya exercise price dan ada juga istilahnya settlement price. Itu adalah harga yang ada di pasar gitu ya, Pak ya. Nah, karena ada dua harga yang berbeda ini, makanya ada istilah moneyness tadi, orang terstruktur. Jadi ada tiga jenis moneyness gitu ya. Yang pertama, in the money adalah ketika kita punya selisih yang positif tadi. Ada juga at the money, jadi si exercise price sama si settlement price-nya sama gitu ya, rata. Dan juga ada yang out of the money, jadi ketika kita nggak punya selisih positif gitu ya, negatif. Kita jadi nggak punya selisih. Jadi misalkan ibarat call warrant-nya gitu ya, dari sisi call warrant dulu. In the money adalah ketika, karena call warrant kan hak untuk membeli gitu ya. Ya. Jadi in the money adalah ketika si harga yang kita kunci, exercise price itu lebih rendah dari settlement price-nya, harga di pasar saat itu. Jadinya, nah, kita punya selisih yang positif. Kita bisa beli murah, jual mahal. Berarti kan kita punya selisih yang Ya. positif kan. Itu yang bisa jadi cuan. Kalau at the money-nya gimana kalau keluaran? Ya, ketika harga exercise, harga yang kita kunci dengan harga di pasar tuh sama. Jadi, nggak ada bedanya itu at the money gitu ya. Berarti, eh, nol gitu ya, dalam tanda kutip keuntungannya saat itu. Tapi ada juga out of the money, itu gimana ketika si harga yang kita kunci ternyata kita kunci beli di harga yang lebih tinggi daripada harga di pasar. Ya ngapain kan kita beli di harga yang lebih tinggi kalau di pasar bisa lebih murah. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat juga, si warren terstruktur ini kan hak gitu ya. Jadi ketika out of the money ya gimana caranya? Ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Ya udah biarin nanti kita nggak kita ruginya istilahnya terbatas gitu ya Pak ya. Ada bisa rugi tapi kerugiannya terbatas gitu, risikonya terukur. Nah, Sementara kalau dan barusan tadi saya dengar risikonya terukur dan saya tadi kepikiran juga tuh Mas Vigi. Berarti ini salah satu kelebihan lainnya dong ya dari warren terstruktur tadi ya, dengan adanya pilihan tadi Marines tadi 3 macam ya. Berarti kita juga bisa men-set risiko yang sudah terukur atas apa yang kita investasikan di produk ini. Begitu ya Mas ya? Itu salah satu betul Pak kita. ya. Mm-mm. Ya.
Oke, oke. Nah, kalau kalau tadi bicara tentang at the money, ya berarti kalau kita bicara, sorry, kan tadi ada yang in the money sama out the money, di tengah-tengahnya ada at the Betul. money ya. Kalau kita dengan call dan put tadi, Mas. Kalau kita kaitkan dengan call dan put tadi. Kalau in the money kan ini pikiran saya mungkin kalau salah diluruskan, Mas. Saya khawatirnya teman-teman MNCers juga merasakan satu pemahaman yang kurang lebih seperti saya ya. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi in the money tadi, itu berarti kita bisa call dong, Mas ya? Bener nggak, Mas? Yang tadi ya. In Kalau in the money bisa call gitu ya Pak ya? Ah, berarti ada spread yang tadi kita dapat dengan keuntungan kan ya? Betul Pak. Kalau in the money ketika spreadnya selisihnya positif gitu, menguntungkan buat Ya, kita. oke, oke. Nah, berarti saya udah ada di pemahaman yang koridornya udah sesuai nih, Mas. Nah, mungkin saya mau lanjut lagi nih. Kalau tadi udah ada moneyness, ada in the money, at the money, dan out the money. Nah, kalau bicara tentang perkembangan waran terstruktur, bisa nggak sih, Mas, diceritain ke kita di sini gimana sih sebelumnya adanya produk ini, latar belakangnya, kemudian sampai perkembangannya sampai sekarang ini gimana sih, Mas? Ini produk Oh iya. Ya. terstruktur. Iya. Jadi emang kalau waran terstruktur ini bisa dibilang di pasar modal Indonesia gitu masih tergolong baru gitu ya, karena dia tuh baru mulai ada di September tahun 2022. Tapi baru di Oke. Indonesia. Kalau di bursa lain, misalkan di regional aja di Asia Tenggara gitu ya, di Malaysia, di Singapura, di Thailand gitu, ini produk juga udah lumayan lama dan jumlahnya banyak, diperdagangkannya juga sering. Jadi ini memang produk yang ibaratnya kalau secara global gitu ya udah cukup umum gitu ya. Hmm, Nah, kalau bisa cerita sedikit gitu ya tentang perkembangannya ya. gitu ya. Ini juga di tahun 2022 kan kita baru terbit gitu ya, baru meluncurkan. Nah, di tahun itu tuh sampai akhir tahun tuh baru ada 13 warrant terstruktur yang diterbitkan oleh satu penerbit. Hmm, Nah, oke. tapi di tahun 2023 ini eh, totalnya tuh selama sepanjang tahun 2023 tuh ada Wow. 182 warrant terstruktur yang diterbitkan oleh dua penerbit. Jadi peningkatannya memang lumayan banyak dan ini kan pasti juga kalau banyak yang menerbitkan kan berarti demand-nya juga lumayan gitu ya Pak. Berarti kan ada demand-nya gitu ya. Nah, kalau dari sisi transaksinya sendiri memang sepanjang tahun 2023 gitu ya, dia mencapai nilai transaksinya tuh secara harian gitu rata-rata hariannya mencapai 3,5 M sih Pak per harinya untuk Wow. produk ini. Oke. Nah, kalau saya coba balik sedikit tentang underlying tadi ya, Mas ya. Kan ini koridornya underlying-nya adalah IDX 30 tadi ya. Hmm. Nah, berarti kalau dari produk yang udah 100 lebih tadi, berarti satu jenis emiten bisa saja punya beberapa jenis waran terstruktur ya, Mas ya? Bener nggak, Mas? Betul Pak. Nah, Betul. Jadi misalkan si saham misalkan ada saham A gitu ya di saya nggak berani nyebut saya saham A gitu misalkan yang anggota IDX 30 itu. oke. Nah, bisa aja dia punya dua waran terstruktur. Tapi dua ini kan bisa beda ya, Pak. Exercise price-nya beda misalkan. Maturity-nya yang satu 3 bulan, yang satu 6 bulan. Terus nah ada rasionya gitu ya. Rasio si warannya bisa ada yang 1:2, ada yang 1:5. Jadinya produknya underlying-nya sama, tapi bisa jadi produknya beda. Isinya beda gitu. Hmm, nah, jadi memang udah bisa diversify ya. Jadinya satu emiten dikeluarin oleh satu ini ya, satu diemisikan oleh salah satu sekuritas misalkan ya. Kemudian dia juga bisa beberapa jenis ya. Nah, menarik sekali. Jadi ini satu satu produk yang bisa diturunkan lagi untuk kegiatan aktivitas investasi kita. Nah, kalau bicara tentang kegiatan investasi yang dilakukan oleh saya, oleh teman-teman MSR semua di sini, dan juga teman-teman dari ini ya IDX ya, yang udah hadir juga malam ini ya, welcome teman-teman semuanya. Kita ada di materi terkait dengan kenalan waran terstruktur dengan waran terstruktur. Nah, kira-kira kalau bicara lebih jauh lagi, produk waran terstruktur ini cocoknya buat siapa aja sih, Mas?
apakah buat saya yang cenderung biasanya cuma investasi simpen jangka panjang atau juga buat teman-teman yang trading atau gimana? Kira-kira gimana, Mas? Mas Pigi? Iya. Orang terstruktur sebenarnya tiap orang gitu, tiap jenis investor bisa memanfaatkannya gitu ya, kalau tahu caranya gitu ya. Nah, tapi mungkin yang paling menarik nih Warren terstruktur nih buat dua jenis investor gitu ya. Yang pertama tuh yang suka trading nih, yang suka jual beli, jual beli, jual beli. Kenapa? Kenapa Warren terstruktur tuh bisa lebih menarik untuk orang yang suka trading? Karena pergerakannya lebih volatil gitu dari si underlying-nya. Bisa aja misalkan underlying-nya hari ini naik 2% gitu. Si Warren terstrukturnya bisa naik sampai 4%, 5% atau lebih gitu ya. Dia Hmm, jadi pergerakannya lebih volatil. Jadi realisasi cuannya nih bisa lebih ya. cepat nih. Nah, oh iya, boleh juga apa maksudnya Warren struktur ini nggak harus di hold sampai mature gitu ya. Ya. Bisa bisa lebih cepat cuannya kalau di trading kan dijual beli jual beli itu bisa jadi lebih cepat cuannya gitu ya untuk yang suka Ya. trading. Jadi nggak harus hold to maturity. Oke. Dan yang kedua juga mungkin buat orang yang pengen melindungi nilai portofolionya atau istilahnya yang pengen hedging gitu ya. Jadi misalkan dia di portofolionya punya saham A gitu ya, tapi dia takut nih saham A nanti kalau turun saya itu dong apa cuannya hilang dong. Nah, bisa beli put warrant. Jadi nanti ketika sahamnya turun, di sahamnya dia turun, tapi ketika beli put warrant kan ketika harganya turun dia malah cuan gitu ya. Nah, ini bisa jadi netting gitu ya, bisa jadi Hmm. loss di satu sisi tapi untung di warrantnya Ya. gitu. Jadi mungkin cocok bisa dibilang buat trader sama yang pengen melakukan hedging gitu. Nah, ini bisa digunakan nih si warrant terstruktur ini. Wah, nah, ini useful banget ya buat teman-teman ya, terutama yang trader dan juga kalau memang yang mau invest, let's say katakanlah beli saham A, kemudian oh saya mau nyimpan kayaknya 1 bulan deh, tapi kan kita nggak tahu ya 1 bulan ke depan gimana ya. Nah ini jadi salah satu sarana lindung nilai atau hedging tadi. Nah tadi yang menarik dari penjelasan Mas Vicky barusan, ini harganya bisa pergerakannya bisa aja lebih volatile ya. Fluktuasi Betul. aja lebih volatile daripada saham induknya. Nah, ngomong-ngomong pergerakan harga siwaran terstruktur tadi, gimana sih Mas mekanisme pergerakan harganya? Pertama, apakah memang pergerakan harganya itu mirip seperti saham pada umumnya kah? Kedua, kalau kita bicara tentang pergerakan harga, kalau di saham ya, kan ada yang namanya ARB, ARA dan ARB, Mas. Auto reject atas sama auto reject. Nah, waran terstruktur ini gimana, Mas? Dari pergerakannya. Ya. Ya mungkin kalau dari pergerakannya gitu ya Pak ya. Nah ini biasanya nih ya Pak ya. Kalau call warrant itu pergerakannya cenderung ikut dari underlying-nya. Ibarat kalau underlying-nya naik, si call warrant nih harganya biasanya juga ikut naik. Tapi naiknya berapa itu mungkin bisa beda. Tadi karena dia lebih volatil, misalkan underlying-nya naik 2%, dia bisa naik sampai 5% misalkan. Nah, tapi diingat juga berlaku sebalikannya gitu ya. Misalkan kalau underlying-nya turun ya dia bisa jadi turunnya lebih dalam gitu ya. Nah, tapi kebalikannya, kalau put warrant nih bergeraknya biasanya kebalikannya. Kalau underlying-nya turun, put warrant-nya malah naik harganya gitu. Dan juga tadi ada efek apa namanya? Pengalinya gitu ya. Ada efek pergerakannya tuh biasanya ada pengalinya. Oke. Nah, kalau dari sisi auto reject tadi ya Pak ya. Ya. Nah, warrant ini tadi kenapa cocok untuk yang suka trading gitu ya? Karena kalau dari sisi auto rejectnya si warrant ini auto rejectnya tuh mirip si warrant terstruktur ini auto rejectnya mirip dengan si warrant biasa gitu yang sekarang gitu ya. Jadi uh, Ada auto batas reject bawahnya di Rp1 ya? Pak, dan auto reject atasnya tuh di harga underlying-nya. Misalkan underlying-nya saham C gitu ya. Eh, Saham C-nya di harga sekarang harga 2.000 berarti dia auto reject atasnya di harga 2.000 gitu. Oh, gitu. Jadi bisa lebih Tetap ada auto reject atasnya dan bawahnya. Kalau atasnya itu maksimal dengan harga underlying-nya di pasar pada saat itu ya, Mas ya. Tapi betul kalau Pak. bawahnya itu Rp1 Betul. paling bawahnya ya. Oke. Oke, oke. Noted, Mas. Nah, ini udah mulai tergambar jelas ya, rekan-rekan yang mention semuanya terkait dengan bagaimana pergerakannya. Yang saya mau coba tanya lebih dalam lagi, kira-kira faktor apa sih, Mas,
yang bisa membuat pergerakan harganya itu selain melihat dari pergerakan harga uh, induknya ya, underlying-nya ya, ada faktor lain nggak sih yang bisa menjadi satu patokan buat kita, terutama trader ya, dari kemungkinan pergerakan dan volatilitas harga dari waran terstruktur ini? Iya. Kalau dari ya Pak, kalau dari pergerakan harga, karena ini adalah warrant terstruktur ini adalah produk yang punya underlying gitu ya Pak. Kalau dari pergerakan pasti dia akan mengikuti si underlying-nya gitu ya. Akan eh, punya efek dari underlying ini akan mempengaruhi pergerakan si warrant terstruktur ini ya. Oke. Tapi seberapa volatil ya tadi, nah itu yang mungkin kita perlu sesi lebih lanjut Pak, agak dalam gitu ya Pak ya. Nah karena tadi kayak mature-nya kapan, terus Ah, exit price-nya berapa, dia in the money, at the money, out of the money. Nah, itu semua tuh bisa aja jadi faktor mempengaruhi volatilitas. Uh-uh. ya, oke, 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 oke. Nah, berarti yang simpelnya berarti kita bisa lihat ya, kalau teman-teman trader biasanya akan melihat dari sisi teknikalnya saham A, bagaimana nih kira-kira pergerakannya, atau dari fundamental mungkin ada berita-berita tertentu itu juga pasti akan berpengaruh ya, karena kan dia akan dibayang-bayangin ya oleh pergerakan si waran tersebut terhadap underlying-nya, Mas ya. Benar ya gitu ya. Nah, Betul, tapi Pak. kalau lebih jauh lagi, mungkin tadi ada terkaitan dengan maturity-nya dan terkait kondisi money-nya tadi. Nah, oke, menarik. Nah, teman-teman MNCR semuanya dan teman-teman dari IDX ya, silakan kalau ada pertanyaan kita akan coba bacakan, atau mungkin ada yang miss tadi tentang informasi yang disampaikan oleh Mas Vigi ya. Nanti kita akan bacakan dan kita akan sampaikan untuk dibahas kembali oleh Mas Vigi. Nah, kalau misalkan saya lanjut ya Mas Vigi ya. Iya. Saya udah mulai panas nih. Kira-kira nanti saya mau coba produk ini untuk transaksi di MSC Sekuritas. Kita produk aplikasinya namanya Motion Trade, Mas Vigi. Nah, jadi pertanyaan saya, bisa nggak sih kalau di aplikasi semua produk sekuritas, salah satunya di MSC Sekuritas ya, Motion Trade tadi, saya beli waran terstruktur ini, Mas Vigi? Iya. Nah, ini enaknya warrant terstruktur ini gitu ya Pak ya. Salah satu kemudahannya adalah di semua aplikasi milik sekuritas gitu ya. Hmm. Kalau search gitu pasti keluar. Misalkan tadi kalau kita buka motion trade gitu ya Pak ya. Ya. Terus apa namanya kita search gitu ya, misalkan sebut satu saham deh ya yang ada di IDX 30 gitu ya, misalkan ketik aja misalkan yang ada di IDX 30 BBNI gitu ya, dia kan salah satu saham di IDX 30. Nah nanti yang keluar tuh biasanya nggak hanya BBNI tapi ada BBNI, DR, CG, 4A, atau misalkan BBNI, eh, ZP, terus C CD, 4B gitu. Nah, yang namanya ada yang kodenya 10 itu, nah itu si warrant terstruktur yang kita omongin dari tadi gitu ya Pak ya. Oke. Nah, cara belinya ya sebenarnya di semua aplikasi trading itu online trading udah bisa. Dan cara belinya juga kayak beli saham, tinggal masukin harganya berapa gitu ya Pak ya. Jadi Nah, emang sama aja kayak beli saham gitu cara belinya. berarti MNCR semuanya udah bisa coba nih, nanti coba di aplikasi Motion Trade. Silakan nanti ketik di menu stock price ya, berarti tinggal masukin ticker code si saham yang masuk dalam IDX 30 tadi, otomatis akan keluar juga ya yang mengikutinya ya. Ada berapa digit tadi, Mas? Ada 10 digit Ada ya. Ada kodenya ada 10 digit 10. dengan ticker. Ya, kodenya ini sebenarnya ada artinya gitu ya. Oh, ada artinya. Mungkin kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Ya, boleh, Mas. Kodenya ini kan ada 10 digit gitu ya. Kalau kode saham biasa kan 4 digit doang. Kalau ini ada 10 digit. Jadi 4 kode pertama tuh menggambarkan underlying-nya. Jadi misalkan tadi si saham BNI gitu ya, kode warrant terstrukturnya di depan 4 kode pertamanya pasti BBNI juga. Lalu kode kelima dan keenam gitu itu adalah kode si penerbitnya. Jadi tiap penerbit tuh punya kok 2 huruf yang menjadi kodenya gitu ya. Nah Oke. itu selanjutnya itu adalah kode call atau put. Kalau C call, kalau P put. Put. Nah,
selanjutnya lagi ada kode bulan. Nah, ini kode bulan yang agak-agak susah ingetnya gitu ya, karena dia huruf, misal huruf gitu ya, dia ada sih kamusnya gitu ya, misalkan G gitu. Nah, itu kode bulannya. Lalu Kode selanjutnya habis itu ada bulan kode tahun. Kode tahun ini kita cuma ambil angka terakhir di tahun. Misalkan mature di tahun 2024 berarti kodenya 4. Nah, selanjutnya yang terakhir nih kode ke-10-nya itu adalah angka acak aja sih buat penanda. Jadi iya 10 kode tuh. kalau kode bulannya tadi itu maksudnya kode bulan pada saat dia baru dilistingkan atau gimana sih, Mas? Oh, kode bulan dan kode tahunnya itu menandakan kapan expirednya apa, kapan mature-nya, kapan waktunya selesai. Oke, maturity-nya ya, berarti ya. Oke. Betul. Nah, berarti memang ini nggak bisa dihafalin berarti kan, ticker code-nya nggak seperti saham ya. Nggak bisa, karena memang masing-masing punya uniqueness dengan 6 digit di belakang ticker code si underlying-nya tadi ya. Oke, oke. Betul. Nah, nanti teman-teman MSIR semuanya bisa juga coba udah masuk ke dalam motion trade, boleh di tuh saham apa yang masuk di IDX 30, nanti akan keluar juga tuh kode-kode dari si sahamnya mengikuti juga namanya waran terstruktur dengan 10 digit di belakang, dengan jumlah 10 digit ya tadi ya untuk ticker code-nya seperti saham ya. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang si waran terstruktur tadi kan pasti kan pada saat diluncurkan itu ada yang apa mirip seperti saham ya Mas ya. Ini pikiran saya adalah ketika diluncurkan oleh salah satu yang punya produk ataupun yang mengeluarkan si waran struktur tadi kan perusahaan sekuritas ya Mas ya. Apakah mirip-mirip seperti saham pada saat ada pasar perdananya, kemudian ada pasar sekundernya, atau gimana sih Mas? Iya, betul Pak. Mirip seperti saham gitu ya. Jadi ada pasar perdananya dan ada pasar Oke. sekundernya. Nah, tapi kalau pasar perdana saham kan sekarang bisa dilakukan pemesanan lewat eIPO ya Pak ya. Kalau orang terstruktur ini memang belum ada, jadi bisa langsung pesan ke si penerbitnya atau dia juga biasanya kerjasama dengan beberapa sekuritas, Hmm. jadi agennya gitu ya, bantu jual di pasar perdana. Nah, kalau di pasar perdana adalah cara akses, cara belinya gitu ya, lewat penerbitnya atau lewat agen penjualnya. Nah, tapi kalau di pasar sekundernya, tadi seperti yang tadi udah diceritakan gitu ya, ya tinggal buka motion trade gitu, search, beli gitu. Oh. Kalau di bursa sendiri, di website bursa, Mas, ada nggak sih informasi terkait, misalkan, oh ini kira-kira nanti bulan depan, misalkan, ada waran terstruktur yang mau diluncurkan oleh sekuritas mana? Ada nggak sih, Mas, info itu yang bisa didapat oleh teman-teman di sini? Ya, So far iya bagaimana, kan. Mas? Kalau di website bursa memang tidak ada ya Pak ya. Kalau rencana yang meluncurkan kapan. Nah, tapi itu juga boleh juga nih cek ke website penerbitnya gitu. Nah, kalau di Oh, website penerbitnya biasanya mereka ada tuh info-info seperti itu, atau di website penerbitnya tuh juga biasanya tuh tadi info-info terkait apa namanya, misalkan in the money at the money gitu kan, kita kan kalau sekarang gitu misalkan mesti cek gitu ya. Kalau di website penerbitnya kadang udah diinformasiin tuh dia warrannya dia tuh sekarang kondisinya apa gitu, jadi hmm, beberapa informasinya juga ada yang bisa diakses di website penerbitnya gitu. oke, oke, oke. Berarti nanti kalau udah masuk pada saat pasar perdananya, nanti sama seperti saham juga ditransaksikan di pasar sekunder ya Mas ya. Seperti yang tadi kita Betul. bicara, harganya bisa naik dan turun ya. Oke, kalau saya penasaran juga dari sisi maturity-nya, Mas. Apakah dari sisi maturity ini ada aturan tertentu yang digariskan oleh teman-teman IDX ya, Bursa Efek Indonesia, terkait, oh misalkan ini satu produk waran terstruktur, minimal jatuh temponya berapa lama atau maksimal berapa lama? Ada nggak sih Mas itu Mas? Ada Pak, ada. Jadi kalau secara peraturan sih warrant terstruktur maturity-nya paling cepat 2 bulan, paling lama 2 Oh, tahun. oh, Tapi oke. kalau kita lihat di pasar gitu sekarang kebanyakan sih maturity-nya di bawah 6 bulan sih Pak. Oh, lebih pendek Ya ya? apa? Iya, jadi mungkin karena emang buat yang seneng trading gitu ya, yang pendek-pendek gitu ya. Nah, oke. Nah, MSC semuanya
jadi minimal paling cepat 2 bulan, paling lama dua tahun, tapi rata Betul. kita itu sekarang 6 bulan. Nah, jadi ini Di jadi bawah satu 6 bulan. iya, sarana lainnya dari saham-saham yang ada di pasar modal kita untuk trading juga ya. Yang doain trading dan bisa cuan cepat juga ya, ini bisa dimanfaatkan ya, produk waran terstruktur. Nah, tadi kita udah bicara tentang bagaimana melihat si kode si waran tadi, kemudian bisa beli, layaknya beli seperti pada umumnya transaksi beli jual saham ya Mas ya. Iya, Tinggal masuk ke dalam ya dan pilih si produk waran terstruktur tadi, kemudian order. Gitu ya Mas ya. betul. Betul, sesimpel itu. Jadi berarti nanti sesimpel itu berarti ketika nanti kita input ordernya juga mirip seperti saham biasa ada bid overnya, tergantung juga nanti bagaimana ramai atau tidaknya ya di market terkait dengan orang yang mau beli ataupun jual ya Mas ya di waran Nah, terstruktur ini ya. ini juga menariknya gitu ya Pak ya. Di Ya. waran terstruktur ini ada istilahnya liquidity provider Nah, gitu. Jadinya apa nih liquidity provider gitu kan? Ini adalah eh, apa ya? Dia ditugaskan untuk menyediakan likuiditas di pasar. Biasanya sih si penerbit itu sendiri gitu ya Pak ya. Tapi dia nih punya tugas menyediakan likuiditas di pasar. Jadi kalau teman-teman cek nih ya, tadi misalkan salah satu orang terstruktur gitu ya, nah, misalkan tapi di jam perdagangan gitu ya. Nah, oke. biasanya pasti ada kuotasinya nih, atas bawah nih, bid offer ada nih. Jadi, ketika teman-teman mau jual, pasti ada yang mau beli. Dan ketika ingin beli, ada yang jual gitu. Jadi emang ada sih liquidity provider nih, emang udah komit nih dari awal penerbitan kalau saya akan selalu nih Ya. menyediakan bid dan offernya gitu. Jadi kalau secara likuiditas bisa dijagain oleh si liquidity provider itu. Oke, 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 oke. Nah, itu berarti satu kelebihan lagi tuh ya dari waran Iya. tersebut, ada liquidity provider. Nah, teman-teman mungkin kalau selama ini yang trading kok tiba-tiba bidnya hilang gitu ya, kok tiba-tiba nggak bisa jualan. Nah, kalau di waran terstruktur ini oleh penerbitnya, biasa penerbitnya Mas ya, dia juga Betul. berfungsi sebagai ini ya liquidity provider. Jadi otomatis likuiditasnya bisa terjaga sehingga eh, ini bisa eh, nggak usah khawatir nggak ada yang ngebit ya, ya Mas ya. Betul. Nah, seperti itulah gitu ya. Nah, kalau tadi mekanisme saya penasaran sama kalau udah maturity nih Mas, udah maturity, udah mau expired, kan kalau nggak salah tadi bedanya dengan waran biasa tuh kalau kita exercise kita dapat sahamnya. Tapi kalau yang ini kan waran terstruktur ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, nanti akan ada yang namanya cash in ya kalau ada selisihnya ya Mas ya. Betul. Nah, kita nggak ngelakuin apa-apa tuh. Apakah memang ada proses kayak exercise-nya untuk settlement segala macam atau gimana ya Mas ya? Nah, ini juga mungkin yang menarik ya Pak ya dari warren terstruktur gitu ya. Tadi kan benar kalau warren biasa kita kan harus exercise gitu Yes. ya Pak ya untuk nebus gitu ya, nebus si warrennya jadi saham gitu ya. Nah, kalau warren terstruktur ini kalau in the money tapi apa ya? Kalau in the money ada selisihnya positif, nanti ke P yang akan menghitung gitu ya harga settlementnya berapa, terus ada selisih in the money atau enggak. Nah nanti kalau in the money udah kita tinggal duduk manis aja Pak, kita nggak usah exercise, nggak usah apa, tinggal duduk manis, nanti akan ditransfer gitu ya apa selisihnya tersebut gitu ya. Oke, kalau kalau gitu misalkan tadi ada yang 6 bulan nih Mas. Dia enam Hmm, bulan udah jatuh tempo, kita nggak ngapa-ngapain nih. Anggaplah udah posisinya in the money. Ada selisih ya. Nah, selisih positif tadi kira-kira dapat cash in-nya itu berapa lama sih Mas? Apakah memang mirip kayak settlement date-nya saham T plus 2 atau gimana ya kalau untuk apa udah ada aturan yang dibuat oleh bursa untuk settlement tadi berapa hari gitu Mas untuk cash in? betul Pak, sama dengan kayak saham gitu ya Pak ya. Jadi bisa nantinya langsung. Oh, udah otomatis langsung masuk ke dalam RDN-nya si investornya ya gitu. Betul, betul. Oke, oke, oke. Nah, kalau gitu berarti ini udah lumayan tercerahkan ya saya dan mudah-mudahan teman-teman MSIS juga yang ngikutin diskusi kita malam ini bisa dapat poin-poin tadi. Mungkin dari saya mungkin pertanyaan terakhir nih Mas ya. Saya nggak tahu ya dapat
masih sudah ada yang nanya atau gimana? Coba kita cek dulu ya. Eh, Kira-kira kalau saya mau beli waran terstruktur tadi, ada nggak sih Mas saran-saran yang bisa menjadi satu guidance buat saya? Mana nih yang bisa ibaratnya kayak tips lah, tips yang bagus buat saya. Mana nih yang harusnya saya pilih waran struktur untuk saya entah tadi mau di call ataupun di put. Kira-kira gimana Mas? Ya, ini mungkin sedikit saran aja gitu ya buat yang mau coba beli warrant terstruktur gitu ya. Tadi kan ada beberapa faktor gitu yang perlu kita perhatikan gitu dari warrant terstruktur gitu ya. Nah ini nih kita perlu perhatikan. Yang pertama tuh pilih underlying yang tepat dulu. Jadi mau Oke. misalkan dari sektor dulu deh. Misalkan sekarang tertariknya sektor apa nih yang pergerakannya lagi oke nih. Misalkan energi kah, finance kah, atau apa gitu ya. Nanti mungkin bisa masuk lebih dalam lagi ke sahamnya apa gitu ya. Jadi pilih underlying dulu yang benar gitu ya, yang tepat gitu ya. Nah, setelah tahu nih kita underlying-nya apa, kita juga coba prediksi nih. Kita coba pergerakannya tuh apakah dia bullish atau dia bearish gitu ya. Apakah dia akan naik atau dia akan turun. Kira-kira nih tren pergerakannya nih. Nah, kalau tadi kuncinya adalah ketika prediksi kita harga sahamnya naik, belinya yang call warrant, ketika turun belinya yang put warrant gitu ya. Dan yang ketiga juga pilih jatuh temponya yang tepat nih. Jangan misalkan kita prediksinya tadi kita prediksinya eh, apa harganya nih akan naik Hmm. kira-kira 6 bulan dari sekarang. Kita jangan belinya yang misalkan cuma 2 bulan, cuma 3 bulan gitu ya kan, karena nanti naiknya masih 6 bulan, nanti belum naik udah mature duluan gitu kan, nggak ketinggalan gitu kita jadinya ya. Ah, Nah ini yang keempat juga nih, ada nih kalau udah beli eh, pertimbangkan jangan hold to maturity juga gitu ya. Jadi nggak ada salahnya juga gitu ya. Ketika belum mature tapi harga warrannya udah naik nih, ya jual aja gitu. Dia dijual aja nggak apa-apa, realisasi keuntungan, karena kan tadi yang pertama ada liquidity provider yang kalau kita jual dia siap beli, dan juga kan namanya prediksi gitu ya belum tentu benar gitu ya. ya Pak ya. Bisa aja nanti kita prediksi naik di tengah jalan naik tapi nanti sampai mature dia malah turun gitu, karena kan kalau di hold terus ada resiko tadi, resiko out of the money gitu ya, jadi kita nggak Hmm. kedapatan apa-apa. Jadi kalau di tengah jalan udah ada potensi cuan nih, ya nggak ada salahnya juga direalisasiin aja gitu cuannya. Oke, nah itu udah bisa jadi panduan tuh MNC semuanya. Jadi dengan 4 tips tadi itu bisa kita gunakan sebagai panduan kita untuk berinvestasi lebih-lebih lagi nanti untuk cari cuan ya di produk waran terstruktur ini. Tentu ini produk yang menarik sekali ya teman-teman. Walaupun memang kalau bicara tentang apa sifatnya kalau saham itu kan berarti kan yang dari waran ya nanti lari ke saham sifatnya memiliki ya kalau ini kan satu hak yang bisa mau di exercise tapi kalau di market lagi posisi ini ya udah ambil aja keuntungannya. Nah, nanti tinggal cari yang lain lagi karena memang udah lebih dari 100 ya tadi Mas ya udah lebih dari Betul, 100 Pak. produk waran terstruktur. Oke, saya rasa mungkin karena ini saya teman-teman mudah-mudahan juga udah dapat memahami ya produk ini dan jangan lupa teman-teman juga bisa nanti membeli waran terstruktur ini di aplikasi Motion Trade. Silakan nanti teman-teman bisa praktekkan juga dan mudah nanti ada lain waktu dan kesempatan lainnya kita bisa sharing lagi ya Mas Vigi ya. Mungkin lebih dalam lagi terkait dengan waran terstruktur ini dan malam ini kita sangat-sangat tercerahkan dengan informasi yang sudah dibawakan oleh Mas Vigi tadi. Oke, saya rasa udah cukup waktu kita malam ini, Mas Vigi. Thank you banget udah Makasih, ada Pak Andri. di MSIR semuanya dan teman-teman dari ADX juga udah join di sini. Thank you banget udah join di acara kita malam ini. Mudah-mudahan ini membawa satu pencerahan buat kita semuanya dan bermanfaat buat investasi kita saat ini dan masa mendatang. Thank you sekali lagi Mas Vigi atas Makasih. waktu teman dan semuanya. Saya dari MSI Sekuritas, Andri mohon pamit.